Kak Jesslyn, Kak Jesslyn, Kak Jesslyn, Jesslyn. Hai Kak. Kak Jesslyn, ingat kan hari ini kita ada ibadah sekolah minggu? Pastinya ingat dong Kak Tessa. Adik-adik sekolah minggu, udah Kak Tessa ingatkan belum? Belum Kak. Yuk kita ingatkan Kak Tessa. 1, 2, 3. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak yang menjawab. Iya. Wah, hari ini Kak Jesslyn dan Kak Tessa semakin semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik harus seperti itu ya. Kalau dipanggil harus langsung cepat menjawab. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan tema menjadi anak yang peka mendengar. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita dan memuji Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, doa akan dibawakan oleh Kak Tessa. Adik-adik sekolah minggu, satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan melakukan ibadah sekolah minggu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Dan juga kepada guru-guru sekolah minggu yang melayani hari ini, pengkhotbah dan para agenda, biarlah mereka bisa melayani dengan baik. Tuhan Yesus, jauhkanlah iblis-iblis yang mau mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun dosa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri dulu ya. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak? Kita sebagai anak Tuhan harus selalu bersyukur. Bagaimana caranya ya Kak? Kita harus selalu ceria. Untuk itu, mari semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Ikuti gerakan Kak Tessa dan Kak Jesslyn ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu,
atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, Kak Jesslyn mau nanya nih sama adik-adik. Siapa yang kalau dipanggil mama papanya langsung menjawab? Coba angkat tangannya. Wah, bagus sekali ya adik-adik. Tapi adik-adik kalau dipanggil jangan asal menjawab saja ya adik-adik. Kita harus menjawab orang tua kita dengan sopan santun. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik kita kembali memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu Tuhan Memanggil Namamu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, 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 kurang kuat. Ku jawab ya, 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 lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi epistel di ibadah minggu kita di pagi hari ini tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-13, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3, kita membaca secara responsoria. Di ayat 3 nanti kita bersama-sama mengucapkannya. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kita sama-sama membacanya. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan
serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, Kak Tessa mau tanya nih, siapa di sini yang masih meragukan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus? Sepertinya masih ada yang ragu nih Kak. Kalau Kak Jesslyn masih ragu nggak? Kak Jesslyn, nggak ragu lagi lah Kak. Bagus, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan Yesus tidak boleh ragu karena Tuhan kita adalah yang maha kuasa dan adil. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, tiada ku ragu lagi. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi. Bindu, nama saya Ari Ece, lain dari orang satu. Matius 6 ayat 33. Tetapi saat dahulu kerajaan Allah dan perannya, maka uangnya itu akan ditambah padamu. Bye-bye. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, buat adik-adik yang memiliki talenta apapun itu, yang penting untuk memuji Tuhan, yuk segera akan
videonya ke nomor kakak guru sekolah minggu, yaitu Bang John dan Kak Fani. Pengumuman yang kedua, bagi adik-adik sekolah minggu yang ingin mengikuti Natal pada tahun ini, yuk kirimkan nama, umur, horong, beserta nomor HP orang tua ke kakak guru sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Tessa, Kak Jesslyn, ada tebak-tebakan loh berhubungan dengan firman Tuhan hari ini. Wah, apa itu Kak Tessa? Nah, coba lihat tulisannya apa ya Kak Jesslyn? Siapakah aku? Nah, di dalam sini adik-adik sekolah minggu harus menebak siapa orang yang ada di dalam sini. Dan ada 4 petunjuk. Kita simak bersama-sama ya. Dibantu ya Kak Jesslyn? Baik Kak Tessa. Siapakah aku? Wah, aku memiliki seorang ayah yang bernama Elkana. Nah, coba dipikir siapa ya yang ayahnya bernama Elkana? Ayo adik-adik, sudah tahu belum? Kayaknya belum Kak. Ya, lagi Kak Tessa. Kita lihat ya petunjuk yang kedua. Siapakah aku? Aku memiliki ibu yang bernama Hana. Nah, sudah tahu belum? Masih belum kayaknya ya Kak. Belum Kak Tessa. Kita buka ya petunjuk yang ketiga. Siapakah aku? Aku dijaga oleh Imam Eli. Wah, sepertinya Kak Yesen sudah tahu nih. Wah, Kak Jason sudah tahu nih adik-adik. Adik-adik sudah tahu belum? Supaya lebih jelas lagi kita buka ya petunjuk yang keempat. Siapakah aku? Aku adalah pelayan bait Allah. Siapa ya pelayan bait Allah yang ayahnya Elkana, ibunya Hana dan dijaga oleh Imam Eli? Kita buka ya. Tessa, sepertinya tadi ada anak sekolah minggu yang menjawab loh Kak Tessa. Wah, oke. Kita buka ya. Udah gak sabar nih. 1, 2, 3. Aku adalah Samuel. Benar, Wah. adik-adik pintar ya Kak. Nah, untuk itu kita bernyanyi dulu ya adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Samuel. Ya, anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam mendoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Tuhan kembali memperkenankan anak-anak-Mu bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada hari Minggu saat ini. Terima kasih Bapa. Terangi hati dan pikiran kami semuanya, secara khusus anak-anak sekolah minggu yang boleh bersekutu bersama Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkan Tuhan doa kami.
Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, sehat? Puji Tuhan. Iya, marilah kita buka Alkitab kita, anak-anak sekolah minggu. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang mengingatkan iman para anak-anak sekolah minggu saat ini. Tertulis dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ketiga, mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayo anak-anak sekolah minggu mengikuti dalam hati masing-masing. Saya bacakan dari sini, beginilah firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan kembali menyapa saudara tentang kehidupan Samuel. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi seorang hambanya di hadapannya atau di dalam bait suci. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita tahu ibu Samuel bernama Hana. Hanalah yang melahirkan Samuel. Bapak Samuel bernama Elkana. Di mana Samuel ini sudah lama mereka nantikan. Samuel ini sudah lama mereka rindukan kedatangannya. Lalu Tuhan memberkati Hana dan Elkana sebagai orang tua Samuel. Lalu Tuhan menitipkan Samuel. Lahirlah Samuel di tengah-tengah keluarga Elkana dan Hana. Nah, setelah Samuel lahir, orang tua daripada Samuel ini, mereka sudah berjanji kepada Tuhan,
Kalau Tuhan memberikan anak kepada mereka, mereka akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Arti mempersembahkannya, mereka akan menyuruh Samuel menjadi pelayan Tuhan di bait suci, bernama pada saat itu bersama seorang nabi yang bernama Elia. Masih kecil, Samuel ini sudah dibawa orang tuanya ke bait Allah. Nah, anak-anak sekolah minggu, lalu kita telah membaca tadi, bahkan Samuel sudah tidur dalam bait Allah bersama seorang nabi, yaitu Nabi Eli. Disinilah kita melihat anak-anak sekolah minggu, bagaimana cara Tuhan memanggil Samuel menjadi hamba Tuhan pada saat itu. Dan pada saat pemanggilan itu, ayo kita melihat ada gambar di sini, ketika Samuel sudah tidur, disitulah pertama suara Tuhan memanggil Samuel. Apa kata Tuhan? Kita telah membaca tadi, Samuel, Samuel. Apakah Samuel mendengar pembicaraan itu? Samuel mendengar. Cuman Samuel pada saat itu belum tahu apakah itu suara Tuhan atau tidak. Ketika Samuel mendengar, Samuel, Samuel, lalu Samuel bangun. Coba lihat gambar ini. Dan Samuel mengira bahwa Elilah yang memanggil dia. Apa jawaban Samuel? Iya Bapak. Ya kan anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah membacanya. Tidurlah kembali, kata Nabi Eli kembali. Lalu panggilan kedua, setelah Samuel tidur kembali, ternyata Tuhan lagi memanggil Samuel, Samuel. Dia bangun kembali. Dikiranya tetap yang memanggil dia adalah Nabi Eli. Karena anak-anak sekolah minggu, kita tahu Nabi Eli pada saat itu sudah mulai tua. Nah, setelah itu Samuel kembali merespon panggilan kata Samuel tadi. Dikiranya Nabi Eli yang memanggil, lalu Samuel katakan, iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Kedua kali Eli berkata, bukan anakku, tidurlah kembali. Lalu ada panggilan yang ketiga. Disitulah Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel pada saat itu adalah suara Tuhan. Lalu Eli berkata kepada Samuel, ketika nanti ada lagi suara memanggil kamu, lalu jawablah dengan perkataan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itulah yang dikatakan tadi ayat. Ayo kita lihat dulu sekolah minggu ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel mendengarkan apa kata Nabi Eli. Nah, beginilah anak-anak sekolah minggu cara Tuhan pada saat itu memanggil Samuel yang masih kecil. Dia sudah berkecimpung di bait suci. Kalau dalam kehidupan kita sekarang bait suci itu sama dengan artinya gereja. Dia sudah datang ke gereja di antara orang tuanya. Di situ dia berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Coba perhatikan gambar ini. Bagaimana gaya
Samuel saat dia terbangun dari tidurnya mendengar perkataan Samuel, Samuel. Inilah kita melihat bagaimana sikap Samuel mendengar panggilan dari Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Samuel ini adalah anak yang benar-benar anak yang sangat patuh. Anak yang benar-benar peka mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tahu anak-anak sekolah minggu apa artinya Samuel? Anak yang diminta. Adakah anak sekolah minggu bernama Samuel? Kalau ada, bersyukurlah. Berarti orang tua anak sekolah minggu benar sudah tahu itu Samuel itu bagaimana. Dia adalah anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang patuh, anak yang peka mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu firman ini mengingatkan semua anak-anak sekolah minggu, marilah menjadi Samuel-Samuel masa kini yang peka selalu mendengarkan firman Tuhan, patuh dan taat kepada orang tua, rajin beribadah di hadapan Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Karena anak-anak sekolah minggu juga Tuhan Yesus menginginkan, jadilah anak-anak sekolah minggu yang selalu taat beribadah. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang selalu penuh hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya? Minta di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Rajin berdoa, patuh kepada orang tua, rajin baca firman Tuhan, melakukan yang baik, tidak mau melakukan yang tidak baik. Tahu kan anak sekolah minggu mana yang baik? Berbohong adalah dosa. Benar enggak? Benar dong. Melawan orang tua adalah dosa. Jadilah Samuel-Samuel masa kini agar kita menjadi anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, di mana Tuhan sudah menyapa iman percaya anak-anak-Mu sekolah minggu lewat ibadah persekutuan kami pada hari Minggu ini. Di mana Tuhan menyapa iman percaya anak-anak-Mu ini pada saat pemanggilan Tuhan buat anak-Mu yang bernama Samuel, di mana anak-Mu Samuel ini Bapa, Tuhan menganugerahkan di tengah-tengah keluarga Elkana dan ibunya bernama Hana. Dan mereka kembali mempersembahkan itu di hadapan Tuhan, sehingga menjadi anak yang patuh, anak yang peka mendengar kebenaran firman-Mu. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang taat dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan sudah memberkati anak-Mu Samuel, berkati juga anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gereja-Mu HKBP Bethesda ini. Secara khusus Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang selalu setia bersekutu dengan Tuhan, yang selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun hingga saat ini kami masih mengadakan ibadah persekutuan kami di rumah masing-masing. Nyatakan kuasa-Mu Bapa,
Berkati selalu perkembangan pertumbuhan para anak-anak-Mu sekolah minggu. Dalam sekolah mereka Tuhan semakin tambahkan hikmat kebijaksanaan. Berikan kesehatan jasmani, rohani, begitu juga panjang umur. Agar anak-anak-Mu sekolah minggu Bapa juga penuh hikmat karena berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kelemahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel. Sekarang saatnya Kak Cesa dan Kak Jesslyn memberikan adik-adik ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 17. Yuk kita bacakan Kak Tessa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Nah, adik-adik boleh kirimkan video ayat hafalannya ya ke nomor Bang John dan Kak Fani. Kakak tunggu ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya dengan baik ya, sambil kita bernyanyi Roma tu Yesus. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita semua untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.